Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video drama kami dengan topik tindak pidana korupsi. Dengan saya, Denita Sarif Milia. Saya Sianturi Desi Milika. Saya Nuraini Husana. Saya Apa Surga. Saya Muhammad Marsya. Saya Setiawaran Jeremy Sandriano. Selamat menyaksikan. Laporan ini bagaimana bisa terlewat? Kalau ini kebongkar, semuanya akan hancur. Karirku dan reputasiku. Andi, katanya ada masalah pada keuangan kita. Katanya banyak yang gak sesuai sama laporan keuangan kita nih. Oh benar, kamu menggunakan uang tanpa izin perusahaan. Budi, ini bukan tempat untuk bicara soal itu. Jangan keras-keras. Andi, ini bukan sepele. Kalau ini benar, nanti kita jadi menipu rakyat. Kamu kan tahu kan kalau kita menipu rakyat gimana dampaknya nanti. Aku hanya butuh uang ini untuk menutupi anggaran. Semua ini demi kelancaran program, Budi. Lagi pula, siapa yang akan tahu? Ini hanya soal administrasi. Andi, kamu tuh salah besar. Sekecil apapun korupsi, tetaplah korupsi. Kamu tahu kan kalau kita ini pejabat publik yang digaji oleh duit rakyat. Aku akan mengatur semuanya, Budi. Aku tahu kok apa yang harus aku lakukan. Jangan ikut campur terlalu jauh. Andi, aku dengar banyak kabar buruk di luar sana. Mereka bilang kamu melakukan tindakan korupsi. Apakah benar? Tenang, Dina. Semua itu hanya tuduhan. Orang-orang terlalu cepat menilai. Aku tidak melakukan kesalahan apapun kok. Tapi Andi, aku khawatir. Bagaimana kalau anak-anak kita tahu? Bagaimana kalau mereka diejek atau bahkan dibully sama teman sekolahnya? Dina, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku akan mengurus semuanya. Kita hanya perlu tenang dan bersikap seolah tidak ada apa-apa. Tapi apakah ini benar-benar aman? Aku hanya ingin keluargaku aman, Andi. Percaya pada aku lah, Dina. Aku akan menyelesaikan ini semua. Aku baru mendapatkan bahwa ada kasus penyalahgunaan dana di instansi pemerintahan. Dan kasus tersebut mengarah kepada pejabat yang bernama Andi. Bagus, ini langkah besar untuk kita mengungkap korupsi yang ada di negeri ini. Tapi hal itu pasti sangat sulit karena Andi adalah pejabat yang sangat berkuasa. Sehingga pasti banyak orang yang ingin menutupi kasus Andi. Justru itu, kita harus yang bertindak. Karena kalau bukan kita yang bertindak, siapa lagi? Rakyat berhak tahu dan rakyat berhak mendapatkan keadilan. Ya, sepertinya memang kita harus mengkomunikasikan kasus-kasus dan bukti-bukti yang ada. Karena keadilan harus ditegakkan dan kita harus membasmi semua korupsi-korupsi di India. Bukti-bukti ini cukup kuat. Tetapi, mengapa atasan seolah-olah menuntutku untuk mengabaikannya? Permisi Bu Eka, saya ada informasi tambahan yang mungkin akan membantu Anda. Budi, kamu ada informasi tambahan? Saya sudah bekerja lama dengan Andi dan saya tahu masalah alur dana yang disalahgunakan ini. Saya memiliki beberapa dokumen yang mungkin akan membantu Anda untuk memecahkan masalah alur dana yang disalahgunakan ini. Terima kasih Budi atas dokumen yang kamu kirimkan. Ini dapat memperkuat kasus. Aku tahu ini berat bagimu. Saya hanya melakukan hal yang benar, Bu Eka. Apapun masalahnya, korupsi tidak bisa dibiarkan.
Saudara Andi, Anda diduga melakukan tindak pidana korupsi. Bagaimana Anda menanggapi tuduhan ini? Yang mulia, saya tidak salah. Semua ini hanya upaya untuk menjatuhkan saya. Saya bekerja demi kepentingan rakyat. Yang mulia, dokumen-dokumen yang kami ajukan adanya penyalahgunaan oleh dana publik oleh terdakwa. Kami memiliki bukti aliran dana yang tidak wajar. Tidak, itu tidak benar. Itu semua fitnah. Bukti-bukti itu dibuat-buat. Semua bukti sudah jelas, Fajar. Ini semua hanya tentang waktu untuk menegakkan keadilan. Aku berharap rakyat bisa melihat kebenaran dan mereka mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Ya, aku juga berharap seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi, Andi? Hidup kita hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Dina. Semua yang kau kerjakan demi kita, sekarang malah menghancurkan kita. Aku tahu proses ini sangat berat, tetapi keadilan ini harus ditegakkan karena warga sudah lama merasa dirugikan. Kasus ini harus menjadi contoh bagi semua pejabat yang ada di negeri ini bahwa tidak ada tempat bagi korupsi di negeri ini. Kami di sini untuk memastikan bahwa setiap kasus yang mencerai beraikan kepercayaan masyarakat akan kami ungkap. Ini adalah kewajiban kami sebagai seorang jurnalis. Bener juga ya kata si Andi. Padahal dia udah susah payah buat ngebantu perusahaan ini biar jadi lebih baik. Apa aku bantu si Andi aja kali ya? Jangan. Pokoknya nih, aku sebagai penerus Andi harus sejujur mungkin dalam mengurus perusahaan ini. Pokoknya aku nggak boleh terjerat kasus korupsi sekalipun. Budi, Bu Eka, kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? kenapa sih? Kok dari tadi mami mulu? Enggak Bu, ini lagi baca-baca dokumen finansial aja. Ya biasalah, namanya juga baru ngejabat jadi ini kan atasan. Masa sih? Perasaan muka kamu kayak muka linglung gitu, kayak kelilit utang. Enggak Bu, enggak, beneran enggak kok. Ah, masa sih? Coba dong, saya mau lihat dokumennya. Loh, ini bukannya dokumen punya kasusnya Andi? Kenapa kamu lihat-lihat? Enggak Bu, itu apa ya? Itu saya cuman lihat masalah finansial perusahaan. Nah, kebetulan saya lihat masalah si Andi juga. Nah, saya tuh awalnya cuman pengen ngebandingin doang. Ya, gimana sih dana perusahaan ini sudah dikorupsi sama sebelum dikorupsi gitu. Begitu ya. Tapi masalah Andi kan udah selesai lusa kemarin dan pasti perusahaan udah tahu semua masalah ini. Iya sih Bu, bener. Tapi kan ya nggak ada salahnya dong kalau saya pengen mengulik masalah-masalah yang lalu biar saya memperbaiki perusahaan ini tanpa terjerat seperti masalah-masalah yang lalu gitu. Oh gitu. Iya, saya di sini ada beberapa dokumen administrasi perusahaan. Saya meminta tolong kamu supaya dicek lagi. Terus kalau misalkan ada yang kurang boleh tanya ke saya. Tapi saya nggak mau ya masalah kayak masalah Andi, kasus Andi kemarin. Waduh, masalah finansial ya. Oke lah Bu, aman. Gak bakal kok saya kayak si Andi itu. Aman pokoknya. Oke, saya nggak mau ya kayak terjadi kayak kemarin. Aman Saya Bu, tunggu. aman. Tapi Bu, sebelum saya meriksa dokumen-dokumen ini lagi nih, saya kepo deh sama masalah Andi. Andi kan korupsi ya. Nah, pertanyaan saya, Andi itu
korupsi di sektor mana gitu? Untuk masalah Andi kemarin sih, dia lebih ke produksi material ya. Jadi kamu tau lah kalau misalkan produksi material ini berpengaruh banget sama pembangunan. Jadi saya mohon untuk kamu itu lebih mendalami dalam produksi material ini supaya pembangunan kita ini berjalan dengan lancar, tidak seperti Andi kemarin. Oh, jadi masalah desas-desus kalau pembangunan perusahaan kita itu mandek gara-gara si Andi itu ya? Nah iya betul Budi. Jadi klien kita tuh banyak yang kabur karena mereka tuh udah nggak percaya sama perusahaan kita, sama keuangan perusahaan kita. Oh, begitu ya, Bu. Kalau gitu nanti saya pelajari lagi dokumen-dokumen ini, saya baca-baca lagi apalagi terkait masalah Andi. Dan yang pasti dokumen ini juga penting buat perusahaan kita. Nah, kalau kayak gitu, makasih ya Bu udah bantu-bantu saya. Lebih lagi masalah dokumen ini karena ini penting banget buat saya pelajari nanti. Seharusnya saya yang bilang makasih sama kamu Budi. Jadi ntar kalau misalkan kamu ada yang kurang ngerti, boleh tanya ke saya aja ya. Mantap. Kenapa si Andi gak pernah bilang-bilang masalah itu ke gue ya? Selalu ngerasain kayak gitu. Punya temen gini amat. Padahal kan masalah kayak gini ada di bidang gue juga. Gue kan juga kerja di bidang pembangunan juga. Nah, si Andi ini masalahnya gak pernah bilang ke gue kalau misalnya ada masalah di bidang pembangunan. Oh iya, ya Allah. Gue lupa bayar cicilan mobil gue ya. Aduh, mana bayarnya besok lagi. Gue gak ada duit 20 juta. Ya, duit sebanyak itu gimana dapetnya gue ya? Masa iya sih gue harus korupsi pakai duit perusahaan? Itu kan duitnya buat pembangunan. Udah gitu ada di sektor gue lagi. Aduh, gue telepon Andi dulu kali ya. Halo Bud, Halo Andi, kenapa lu? gua ada masalah nih. Masalah? Masalah apaan? Jadi gimana ya ngejelasinnya ya? Gua tuh ada cicilan mobil, tapi gua belum bayar. Emang tenggatnya kapan? Besok. Gimana ya cara ngelunasinya ya? Lakuin yang gue lakuin aja. Hah? Apa? Mau apaan? Gitu loh, kasus gue korupsi. Gua harus ngelakuin kayak lu gitu. Ya gitu deh. Kalau dibilang nggak mau ya gimana ya? Gue juga aduh susah gitu loh kalau misalnya gue harus ngekorupsi duit perusahaan, apalagi kan itu duit pembangunan kita. Ya emang mau gimana lagi? Yang instannya begitu Bud. Iya juga sih ya. Yaudah deh, ntar gue coba lagi. Ya semoga ada jalan lah biar gue nggak ngelakuin korupsi. Oke. Thank you ya, thank you. Hati-hati ya lu ntar di penjara. Hati-hati lu. Amin. Good luck dong. Aduh, ini mah masalahnya terulang kembali. Masa sih? Fajar! Apa sih Cip, manggil? Berisik, dengar nggak keluar. Dah. Ini loh, aku mau ngasih tahu. Lo ingat gak sih yang perusahaan Capital itu yang baru-baru ini banget yang kasusnya si Andi? Oh, yang itu gue tahu tuh. Itu loh salah satu anak perusahaannya ngelakuin korupsi lagi. Udah sih fix, kembali bangkrut itu perusahaan. Iya kan? Semua anggotanya itu korupsi. Kacau sih itu perusahaan. Iya sih, semua anak perusahaan itu korupsi. Gue gak habis pikir, gimana kalau kita ngikut lagi perusahaan itu? Kan lumayan. Jadi kita bisa menghasilkan berita yang bagus tuh. Yes. Oke.
Saudara Budi, dalam waktu kurang dari 1 minggu, apa yang Anda lakukan terhadap perusahaan Anda? Tidak, Bu Hakim. Saya hanya melakukan perbaikan keputusan saya. Kalau gitu untuk buktinya saya punya kok, Bu. Dia bohong, Bu. Saya memiliki bukti-bukti yang konkret adanya korupsi darinya. Dia telah menggunakan dana pembangunan untuk keperluan pribadinya. Saudara Budi, apakah itu benar? Tidak, Bu. Apa yang dikatakan Bu Eka itu tidak benar. Terus, uang pembangunannya sekarang kemana? Tidak, Bu. Saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak melakukan tindakan korupsi seperti itu. Lantas siapa? Andi. Gak mungkin kan? Baik, Bu Hakim. Saya mengakui kesalahan saya. Saya telah menggunakan uang itu untuk keperluan hutang piutang. Saya juga Bu Hakim, saya mengakui kesalahan saya. Baik, Saudara Budi dan Saudara Andi divonis 15 tahun penjara dan dikenakan denda 200 juta rupiah. Baik, kedua terdakwa silahkan berdiri. Silahkan menjalani hukuman Anda. Budi, Andi, saya berharap kalian bisa mengintrospeksi diri kalian karena masalah ini. Saya berharap kalian bisa lebih baik karena masalah ini. Baik, Bu Eka. Saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya lakukan di sini. Dan juga Andi. Saya bersedia untuk menerima hukuman ini. Lu sih, gara-gara lu kan ketahuan gua. Lu sih banyak utang. Ya udahlah, yang gimana lagi? Selamat siang para penyaksi media. Kami dari tim liputan sedang menyaksikan di TKP langsung pada pagi hari ini pukul 9.47 Budi selaku pelaku korupsi dari perusahaan Megacorp sesuai dengan perusahaan yang kemarin melakukan tindakan pidana korupsi. Dan saat ini terdakwa Budi didakwa dengan penjara minimal 15 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Kasus korupsi dalam waktu kurang dalam 1 minggu ini sangat memprihatinkan. Apalagi banyak perusahaan yang terlibat. Ya, benar. Harapannya perusahaan-perusahaan yang lain dapat melakukan finansial masalah-masalah yang ada di perusahaannya masing-masing. Dan untuk memimpin selanjutnya, semoga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah dan baik. Saya Citra, pamit undur diri. Saya Fajar, saya harap pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah korupsi yang ada di negara ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Mas Bro. Dengan demikian, video drama yang telah kami sampaikan, semoga materi tindak pidana korupsi dapat bermanfaat sebagai ilmu untuk kedepannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih? Dah. Aku dengar ada masalah. Permisi, Bu. Ya ketawa, Cok. Dia gak jelas banget. Permisi, Bu Eka, saya. 3. Percaya pada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video drama PKN kami.